Oke, baik semuanya. Selamat malam, teman-teman semua. Akhirnya ketemu lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Baik, teman-teman semua, kita selalu menunggu hari Kamis malam nih, karena kita bisa belajar dan juga ketemu ya para member FAI dari Sabang sampai Merauke ya, seluruh Indonesia lebih tepatnya ya. Oke, baik teman-teman. Untuk topik kita malam hari ini adalah manfaat flavanol untuk penyakit stroke. Ya, nah mungkin teman-teman di sini ada rekan ataupun keluarga yang sudah memiliki riwayat stroke. Nah, hati-hati loh karena jika itu mudah sekali terkena stroke ulangan ya. Nah, nanti dokter Dinda akan menjelaskan gimana sih manfaat flavanol untuk penyakit stroke ini ya. Dan teman-teman semua nanti bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan seperti biasa saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Ya, kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Dr. Winda. Halo. Halo dok. Oke, baik. Kita langsung saja ya dok ya, karena kasihan nih dok teman-teman yang di luar Jakarta kan kemarin nggak sempat datang ke kantor ya, jadi pasti penasaran dengan manfaat Flavanol untuk penyakit stroke ini ya. Oke, baik teman-teman. Ya. Selama Dokter Winda menjelaskan, saya izin untuk mematikan kamera dan juga mic-nya ya, supaya seminar kesehatan dapat berjalan dengan baik. Kalau begitu, silahkan Dokter Winda. Oke, semangat pagi teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat kan? Iyalah, sehat dong. Kan udah minum Flavano. Yang mungkin belum minum, nanti deh ya. Coba kita dengerin dulu topik kita hari ini ya. Bakalan jadi pengen minum mau atau enggak juga nih ya. Yuk, topik kita malam ini saya mau ngebahas tentang stroke ya. Selasa kemarin saya ngebahas ini juga lumayan ya. Karena kan stroke ini bisa dibilang penyakit yang hampir kita semua familiar ya. Ada aja pasti kenalan kita mau dari pihak keluarga, teman, tetangga, pasti ada aja yang kita kenal minimal satu orang yang terkena stroke. Karena apa? Ini saking banyaknya orang terkena stroke. Bahkan di baik di Indonesia maupun di dunia, stroke ini masih termasuk salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi. Nah, jadi perlu nih kita kenal stroke nih supaya apa tujuannya? Supaya kita bisa mencegahnya. Yuk kita bahas ya. Slide. Kalau kita ngomongin soal penyakit di otak ya atau di kepala sebenarnya tuh ada banyak, nggak cuma stroke doang. Ada stroke, ada eh, apa namanya perdarahan karena trauma atau karena benturan ya. Ada geger otak ya. Ada juga Alzheimer, Parkinson, banyak sebenarnya yang mirip-mirip gejalanya dengan stroke ini. Tapi bukan berarti semuanya itu kita sebutnya stroke. Kita kan biasanya kalau umpamanya kita dengar kata stroke tuh yang langsung kita ngeh tuh lemah sebelah gitu ya. Ada kelemahan pada bagian tubuh. Wah, tapi nggak cuma itu doang teman-teman, ya nggak cuma sekedar lemah-lemah aja. Seperti tadi ya, contohnya Alzheimer, Parkinson, ya, atau ada penyakit saraf lainnya, ada penyakit saraf degeneratif, ya, geger otak itu juga bisa menyebabkan juga kelemahan ya pada salah satu bagian tubuh gitu ya, kaki atau tangan kita menjadi melemah, tapi belum tentu itu stroke. Nah, kalau gitu yang dikatakan stroke itu apa? Jadi, dikatakan stroke itu kalau terjadi suatu gangguan fungsi saraf yang akut atau cepat, ya. Jadi kejadian itu cepat. Yang disebabkan harus karena adanya gangguan pada peredaran darah otak. Di luar kalau seandainya dia mengalami gangguan fungsi saraf, tapi tidak ada masalah dengan peredaran darah otaknya, berarti dia bukan stroke. Ya, dan ini kejadiannya teman-teman harus mendadak atau cepat ya, harus langsung tek gitu dalam beberapa detik atau paling nggak dalam beberapa jam kejadiannya. Jadi bukan makin lama makin melemah tangannya, makin tidak bisa menggenggam dengan erat, makin lemah kakinya. Bukan gitu, enggak. Ya, harus langsung mendadak.
ya. Dan ini gejala yang timbul itu sesuai dengan daerah di otak yang mengalami gangguan. Jadi tetap aja ya teman-teman, tidak semua stroke itu gejalanya sama karena itu akan tergantung sekali pada lokasi gangguan peredaran darah otak di otaknya sendiri di sebelah mana. Di mana yang kena, disitulah gejalanya yang akan timbul. Slide. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, kenapa kok kita eh, banyak banget sih ketemu penderita stroke? Karena memang stroke itu termasuk dari salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Di Indonesia itu bahkan tahun 2019 itu yang pertama. Ya, jadi stroke itu memiliki jumlah 131,8 kasus kematian per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Itu tinggi banget. Ya, makanya dia jadi juara satu. Juara duanya jantung. Tiganya diabetes. Nah, jadi memang mereka bertiga ini trio ya. Selalu ganti-gantian aja gitu ya. Jadi juara satu, dua, tiganya. Gitu. Jadi memang ketiga penyakit inilah yang paling biasanya tuh paling menjadi concern kita ya, paling menjadi perhatian kita karena merupakan penyebab kematian tertinggi baik di Indonesia maupun di dunia. Slide. Nah, ini kalau datanya World Stroke Organization, bahkan mereka mengatakan setiap 3 detik itu ada 12,2 juta kasus stroke per tahun. Itu sama dengan 1 dari 4 orang di dunia. Wah, kita yang di sini, apakah yang satunya atau yang tiganya nih? Gitu. Semoga kita sih yang tiganya ya. Nah, jadi katanya 1 dari 4 orang di dunia itu akan mengalami stroke. Dan jumlah ini teman-teman meningkat 50% selama 17 tahun terakhir. Ya, jadi kalau dihitung itu ternyata 86% kematian di dunia itu justru malah disebabkan oleh stroke. Jadi tinggi sekali. Dan itu berarti kalau dihitung sekitar 143 juta kasus kematian stroke setiap tahunnya. Wah, jangan sampai kita jadi yang satu ini teman-teman ya. Kita mendingan jadi yang tiganya aja deh ya, biar aman-aman. Slide. Nah, stroke sendiri sebenarnya tipenya ada dua, ya. Ada yang pertama namanya stroke iskemik atau stroke penyumbatan biasanya kita bilangnya. Kalau ini yang paling banyak, jumlahnya sekitar 85%. Stroke iskemik ini sebenarnya apa namanya? Kalau dibandingkan dengan tipe yang kedua yaitu stroke hemoragik, ini seringnya itu lebih kurang berbahaya ibaratnya gitu ya, lebih kurang berbahaya. Jadi biasanya tuh seringnya tuh orang-orang tuh yang kena stroke pertama, stroke kedua, itu tuh biasanya masih stroke yang iskemik dulu gitu ya, stroke apa namanya stroke penyumbatan dulu. Nah, yang ke tipe keduanya itu adalah stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Kalau stroke perdarahan ini stroke-nya itu pembuluh darahnya itu pecah ya. Pembuluh darahnya pecah. Memang angka kejadiannya sih lebih sedikit, sekitar 15% aja ya. Tapi ini lebih berbahaya ya. Makanya sering sekali justru yang stroke hemoragik ini kalau penanganannya terlambat itu bisa mengakibatkan kematian. Dan biasanya sih rata-rata kalau yang udah kena stroke hemoragik ini biasanya yang sudah kena serangan yang kedua, ketiga, yang kesekian gitu. Tapi bukan berarti tidak ada ya yang kena baru pertama kali kena stroke itu langsung kenanya stroke hemoragik pertama kali. Ada juga ya. Slide. Nah, sekarang siapa aja sih atau bagaimana apa aja sih resikonya ya, faktor resiko dari penyakit stroke. Jadi faktor resiko dari penyakit stroke ini dibagi dua. Ada yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa kita ubah ya, tapi ada yang masih bisa dimodifikasi atau bisa kita kontrol. Apa aja itu? Slide. Nah, yang nggak bisa kita ubah itu contohnya adalah usia. Nah, semakin bertambah usia kita, tentunya pasti resiko kita untuk terkena stroke juga makin tinggi. Tentu kita nggak bisa dong ubah usia kita ya, usia kita kurangin kan nggak bisa ya. Jadi ya no choice. Jadi pasti kita seiring bertambahnya usia, resiko kita pasti akan meningkat. Lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin wanita itu lebih tinggi resikonya untuk terkena stroke dibandingkan pria.
Nah, ini juga sama, nggak bisa kita rubah juga. Mungkin kita bisa operasi kelamin, tapi kita tidak bisa merubah genetik kita. Genetik kita, kalau kita genetik kita XX, ya tetap XX, atau wanita ya. Atau kalau pria kan XY, ya tetap XY, nggak bisa kita rubah gitu ya. Lalu juga faktor resiko suku, suku juga karena biasanya suku ini nanti ada hubungannya juga dengan gaya hidup, ya. Jadi ini juga sama, kita nggak bisa ngerubah suku kita, ya. Kayak saya nih, Batak gitu kan, nggak bisa saya ngerubah suku saya jadi Jawa, biar saya tuh lebih kurang resikonya untuk terkena stroke, nggak bisa, ya. Ya tetap aja gitu kan, tetap aja saya punya resikonya. Terus juga riwayat keluarga. Nah, bagi kita yang punya orang tua terutama ya, jadi riwayat keluarga lebih ke atas ya. Keluarga kita seperti papa kita, ayah kita, ibu kita, atau kakek nenek kita gitu ya, yang terkena stroke ya, ada riwayat stroke-nya. Nah, kita juga tentunya pasti punya faktor resiko stroke juga. Nah, ini juga sama, kita nggak bisa ganti orang tua kita kan. Nah, jadi ya memang kalau dari faktor-faktor usia, jenis kelamin, suku, dan riwayat keluarga, ya kita sudah pasti punya resiko terkena stroke. Tapi ada juga resiko-resiko yang masih bisa kita jaga supaya tidak semakin memperbesar lagi faktor resiko kita untuk terkena stroke. Apa aja itu? Slide. Nah, mulai dari hipertensi. Hipertensi, mungkin kita memang punya hipertensi nih. Kalau kita punya hipertensi, pasti kan kita kan resiko kita juga sama ya, tinggi untuk terkena stroke. Tapi kita masih bisa nih supaya resiko kita tidak terlalu tinggi, kita jaga tensi kita. Ya, kita jaga tensi kita supaya resiko kita tidak semakin tinggi terkena stroke. Lalu juga diabetes ya, kadar gula darahnya dikontrol, asalkan diabetesnya terkontrol itu bisa membantu untuk mengurangi resiko terkena stroke. Lalu juga dislipidemia atau kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi ini juga sama ya. Kalau kita kolesterol tinggi, berarti kan kita juga beresiko untuk membentuk plak ya, plak-plak penyumbatan pada pembuluh darah di mana ini juga termasuk salah satu yang menyebabkan stroke juga ya, awal mula terjadinya stroke. Lalu mungkin kita ada kelainan jantung, terus kita merokok ya, kita bisa stop merokok. Lalu juga kita mungkin makannya ya, yang selama ini makannya kita berantakan, asal-asalan nggak sehat, kita bisa memperbaiki nutrisi makanan kita yang lebih sehat untuk membantu mengurangi resiko kita terkena stroke juga. Lalu juga biasanya kita yang kurang aktivitas fisik atau bahkan kita obesitas, nah ini kita juga bisa ya meningkatkan aktivitas fisik kita, berolahraga, supaya berat badan kita juga bisa lebih ideal, sehingga resiko kita juga bisa kita kurangi. Slide. Nah, sekarang apa aja sih tanda-tanda dari stroke? Nah, ini teman-teman perlu tahu ya, gejala-gejala stroke. Kenapa perlu tahu? Supaya segera penanganannya. Karena, teman-teman, stroke itu semakin cepat ditangani, maka efek gejala sisanya itu bisa semakin minimal. Nah, semakin terlambat ditangani, maka gejala sisanya akan semakin berat gitu ya, dan recovery-nya juga akan jadi semakin lambat, semakin lama. Jadi kalau umpamanya nemuin gejala-gejala ini, langsung segera ke rumah sakit, langsung segera ke IGD ya. Apa aja gejalanya? Nah, pertama, mengalami yang namanya kelemahan mendadak atau mati rasa pada wajah, lengan atau kaki, terutama pada satu sisi tubuh. Nah, kalau ada mendadak ya, di sini benar-benar tiba-tiba mungkin ibaratnya di sini kan biasanya kalau tadi dia kita kena stroke-nya yang penyumbatan atau iskemik, itu biasanya serangannya itu justru pada saat kita lagi istirahat, lagi tidur, atau lagi rebah-rebahan, lagi istirahat lah pokoknya ya. Itu biasanya kita tiba-tiba kena serangan tersebut. Sedangkan kalau yang hemoragik biasanya kita pas lagi aktivitas. Nah, makanya nih biasanya kalau seandainya kita ngalamin kelemahan mendadak seperti ini, kadang-kadang kalau kita lagi tidur kita suka nggak ngerasain, ya kan? Kita suka nggak nyadar kalau kita tuh mengalami kelemahan mendadak ataupun kita ngalamin mati rasa. Nah, kita baru sadar kalau kita terkena stroke itu pas kita udah bangun.
tiba-tiba kok sebelah tubuh berat sekali rasanya. Nah, nanti seperti itu adalah salah satu ciri-ciri stroke ya. Lalu juga teman-teman bisa mengalami yang namanya kebingungan mendadak ya, atau tiba-tiba tuh linglung ya, tiba-tiba linglung, terus ada gangguan bicara ya, gangguan berbicara dan ada gangguan pemahaman ya. Bicaranya tuh jadi pelok gitu ya, jadi pelok, terus juga eh, nggak paham gitu ya orang ngomong apa, tiba-tiba kayak kita jadi bingung-bingung, terus juga orang otomatis karena kita ngomongnya juga pelo juga, mereka juga tidak mengerti kita ngomong apa ya. Terus juga bisa juga mengalami kesulitan melihat ya, yang tiba-tiba juga baik pada satu ataupun kedua mata, jadi penglihatan juga tiba-tiba terganggu, tiba-tiba gelap seperti itu bisa ya. Terus juga tiba-tiba juga kesulitan berjalan kalau kita kebetulan pas lagi aktivitas ya, lagi aktivitas itu bisa kita tiba-tiba mengalami kesulitan berjalan. Tiba-tiba karena kan ya lemah mendadak ya, sebelah lemah mendadak. Jadi kita sulit jalan, terus juga mengalami pusing atau vertigo dan juga kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Lalu tambahan kalau untuk yang stroke hemoragik itu biasanya disertai sakit kepala parah yang tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya. Nah, jadi itu biasanya perbedaannya ya. Jadi kalau yang stroke iskemik itu cenderungnya lebih ke rasanya itu lebih ke pusing, vertigo gitu ya. Kalau yang stroke hemoragik itu justru sakit kepala yang parah. Dan ini sama-sama kejadiannya tiba-tiba. Slide. Nah, jadi intinya kita tuh harus ngapain sih untuk mencegah? Karena kita tahu ya, stroke itu saya rasa teman-teman udah banyak lah yang karena itu ya familiar kan, baik mungkin dari keluarga, salah satu keluarga kita, atau mungkin tetangga, atau mungkin teman ya yang terkena stroke. Kita tahu banget sekali udah kena stroke, wah, segalanya berubah ya. Apalagi kalau kita nggak full recovery lagi, ya kan? Kita jadi nggak bisa bekerja, terus juga kita tahu betul biaya biaya berobatnya mahal sekali. Bahkan ibarat kata tuh bisa sampai menghabiskan semua harta benda teman-teman. Makanya, aduh, kalau bisa jangan sampai deh teman-teman kena stroke ini ya, karena tidak hanya berat bagi kitanya yang sakit, tapi juga termasuk berat bagi keluarga kita. Makanya kita cegah sedini mungkin. Gimana caranya? Ya tadi ya, kita modifikasi faktor-faktor resiko yang masih bisa dimodifikasi. Mulai dari makanan ya, perbanyak lagi makan buah, makan sayur ya, kurang-kurangin yang tinggi garam, mecin ya, yang lemaknya banyak, terus minuman beralkohol itu dikurang-kurangin deh ya, dikurang-kurangin, banyakin lagi buah dan sayurnya. Karena pada dasarnya teman-teman sama juga nih saya bilang juga kemarin ya di hari Selasa, yang namanya kita makan ya, kita ngerasain makanan yang enak ya, asin, asem, manis dan segala macam ya, pahit. Itu kan semua cuma sampai mulut doang, teman-teman. Kalau udah masuk ke perut ya, ke lambung, itu tuh nggak ada rasanya, nggak ada bedanya sama sekali. Ya, nggak ada bedanya sama sekali semua makanan itu. Jadi sebenarnya itu semua tuh hanya untuk nafsu kita aja gitu ya. Karena sering banget nih biasanya demennya makannya makan-makan yang enak ya kan, apalagi makanan berlemak. Waduh, kalau makan berlemak kan gurih banget kan? Gurih banget. Terus juga demennya yang asin-asin, kalau tanpa garam tuh kayaknya aduh kurang banget deh, masakan hambar gitu kan. Tapi makan makan buah dan sayur juga nggak mau makan sayur pahit, padahal itu semua teman-teman bedanya cuma di mulut doang gitu loh, cuma di mulut, cuma sampai di mulut aja, di lambung itu udah nggak ada rasanya lagi gitu kan. Ibarat kata nih teman-teman kalau bisa kurang-kurangin deh makan yang tadi ya, garam berlebih, pakai mecin yang banyak, terus juga berlemak, itu karena cuma sampai mulut doang. Terus juga makan sayur juga dibanyakin mulai sekarang. Tinggal telan aja, nggak usah dirasa-rasain ya. Tinggal telan aja, nggak usah dirasa-rasain. Yang penting kan kita bisa menyerap manfaatnya. Ya, mulai kita rubah dari sekarang. Terus juga pola hidup juga kita ubah juga ya, mulai olahraga yang lebih teratur lagi. Banyakin gerak
ya, jangan ngendon aja, duduk aja, rebah-rebah aja, mager aja, jangan ya, mulai bergerak ya, olahraga yang diteratur, dengan begitu otomatis juga bisa membantu untuk membakar lemak juga supaya apa berat badan kita jadi lebih ideal. Kalau yang biasa ngerokok juga sama ya, kurang-kurangin lah. Kalau bisa stop deh merokoknya ya. Karena rokok itu, teman-teman, itu bisa kandungan radikal bebasnya kan tinggi ya. Jadi pada saat masuk ke dalam tubuh teman-teman, itu tuh dia akan merusak sel-sel tubuh ya, sel-sel tubuh sehingga fungsi sel-sel tubuh menjadi terganggu. Termasuk juga apalagi di pembuluh darah. Pembuluh darah juga bisa dilukai ya, dilukai oleh radikal bebas dari dalam rokok sehingga akhirnya dia jadi pembuluh darah kita tuh jadi perlu ditambal. Karena ditambal, namanya ditambal teman-teman, itu tuh jadi makin tebal. Itu menciptakan plak-plak juga, sama juga. Ya, selain itu juga rokok sendiri, itu bisa, apa namanya ya, bilangnya ya, mengoksidasi HDL atau kolesterol baik. Ya, padahal kolesterol baik itu kan sebenarnya fungsinya adalah untuk mengikat kolesterol jahat supaya kolesterol jahat tuh nggak nempel di dinding pembuluh darah dan membuat plak. Tapi karena kolesterol baiknya diikat ya, dirusak sama radikal bebas dari rokok, akhirnya dia nggak bisa kerja, nggak bisa ngejagain kita punya kolesterol jelek, dan juga akibatnya kolesterol jelek kita, kolesterol jahat kita jadi nempel dan membuat plak di pembuluh darah. Ditambah lagi nih, kita nggak bisa mengontrol stres lagi, ya kan? Stres itu justru sebenarnya adalah yang paling sering membuat kita jadi serangan stroke loh teman-teman. Ya, jadi jangan sepele dengan stres. Kalau kita stres, tekanan darah naik, dan itu bisa resiko tinggi banget untuk terkena stroke. Jadi mulai sekarang belajar juga untuk mengontrol stres. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita ada Cocoa Flavanol Original, Sweet, Detam Liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol Men. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentu kita akan ngomongin soal kepalanya ya, yaitu flavonoid, dan kepalanya di atasnya lagi yaitu polifenol. Di mana polifenol itu terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Nah, karena dia punya manfaat antioksidan, otomatis anak-anaknya, turunan-turunannya juga punya manfaat antioksidan, termasuk juga flavanol. Tapi flavanol itu tidak hanya punya manfaat antioksidan saja. Ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Karena dalam jangka waktu yang pendek atau short term effect yang bisa kita dapatkan dalam mengkonsumsi kokoa flavanol, itu bisa terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Tapi tentunya ini tidak mudah untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena biasanya kokoa yang kita konsumsi itu kan sudah terproses gitu ya, bahkan biasanya sudah menjadi bentuk coklat, sehingga kandungan flavanolnya itu sudah cenderung rusak, sehingga tinggal sedikit atau bahkan sudah nggak ada. Sehingga manfaat dilatasi pembuluh darah ini sulit untuk kita dapatkan dari kokoa-kokoa yang biasanya kita konsumsi selama ini. Nah, jadi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi tentunya itu perlu metode khusus supaya kadar flavanol di dalam kokoanya itu tidak rusak dan bisa tetap tinggi untuk kita konsumsi. Slide. Nah, di sini produsen kita itu Bear Clubhouse sudah menemukan metodenya. Jadi mereka sudah menemukan gimana cara mengolah kakao, ya, biji kakao supaya kandungan flavanol dari kakaonya tersebut itu bisa dipertahankan tetap tinggi sampai di ending produk yang kita konsumsi. Nah, di sini mereka sudah menemukan metodenya dan sudah dipatenkan karena metode yang mereka gunakan ini telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, di mana biasanya kadar flavanol tersebut itu hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Dan ini sudah diberi nama Acticoa, dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku utama dari semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide.
Nah, selain ada flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini kan memang populer sekali beberapa tahun belakangan untuk kulit ya. Tapi ternyata tidak hanya itu aja manfaatnya, teman-teman. Centella asiatica juga punya manfaat dapat meningkatkan daya ingat dan juga fungsi kognitif secara keseluruhan, di mana ini bisa digunakan untuk terapi pada pasien pasca stroke. Slide. Lalu ada black garlic. Black garlic ini kan memang sebenarnya sudah familiar banget untuk digunakan untuk maintenance atau menjaga kesehatan kardiovaskular gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, basically memang black garlic ini itu dia punya kandungannya itu punya manfaat itu terutama dalam pengurangan kerusakan atau kematian sel otak ya, dimana karena dia memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi yang bisa bekerja dalam waktu yang singkat, sehingga senyawa pada black garlic ini bisa meningkatkan fungsi kognitif dan juga motorik setelah terjadi serangan stroke. Jadi juga ini juga bisa digunakan tidak hanya untuk mencegah saja, tapi juga untuk terapi bagi pasien stroke. Slide. Lalu juga ada kandungan-kandungan yang mendukung juga, yaitu vitamin B7, di mana ini berperan penting dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak, di mana ini juga perlu juga ya untuk kita mencegah tadi ya, salah satu untuk mencegah faktor resiko stroke yaitu obesitas. Lalu juga ada vitamin C ya, di mana dia bagus sekali untuk menjaga struktur kolagen, di mana termasuk juga di sini struktur kolagen dalam recovery pada sel-sel saraf ya, di mana kan pada kasus stroke ini kan tadi dia terjadi kerusakan pada sel saraf otaknya, sehingga struktur kolagen pada sel saraf otaknya juga perlu diperbaiki untuk faktor regenerasinya. Lalu juga tentunya ada sistein juga. Sistein ini dia lebih pada antioksidan, tentunya untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin yang bisa merangsang pembentukan plak pada pembuluh darah yang bisa beresiko stroke juga. Slide. Tentunya sudah ada banyak banget studi klinis yang sudah ada ya tentang flavanol sendiri ya. Tidak termasuk di sini adalah hubungan antara fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga flavanol. Nah, di sini dari hasil studi klinis ternyata mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, di mana ini akan membantu aliran darah bisa lebih lancar. Slide. Lalu juga ada juga studi klinis untuk cocoa flavanol ternyata bisa juga membantu menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak, sehingga pembakaran lemak tuh jadi lebih efektif. Di mana ini sangat membantu banget juga untuk membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Lalu tentunya kita sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve ya atau disetujui baik oleh EFSA maupun oleh FDA. Ya, di sini EFSA sudah mengatakan bahwa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi dalam aliran darah yang lebih normal. FDA juga bahkan sudah bilang juga, kalau flavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya tidak hanya sekedar konsumsi flavanol saja sehingga kita bisa mendapatkan manfaat ini. Harus ada minimum jumlah konsumsi supaya bisa manfaat ini didapatkan, yaitu 200 mg flavanol. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat flavanol sebenarnya buat apa sih? Nah, flavanol itu sebenarnya utamanya memang untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, ya. Jadi untuk sirkulasi darah, untuk tekanan darah, untuk kadar gula, ngontrol kadar gula, kolesterol, ya. Dan karena basically dia juga adalah antioksidan, otomatis bisa untuk mengurangi resiko kanker juga, dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide.
Nah, lalu ada DTM liquid. Nah, liquid ini kan dia kan sebenarnya kombinasi tidak hanya cocoa flavanol saja ya, tapi ada cocoa flavanol, Xanthella asiatica, dan juga black garlic. Nah, karena itu dia punya kekuatan 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan dari yang original maupun sweet. Jadi, walaupun dia memang punya fungsi yang sama juga untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, tapi kekuatannya lebih kuat dibandingkan dari yang original maupun sweet. Selain itu juga dia punya tambahan manfaat juga. Untuk liquid ini dia lebih menjaga ginjal ya, karena dia bisa juga membantu melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal juga. Lalu selain itu juga dia bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau NutriFlow ini lebih kepada buat teman-teman yang eh, aktif ataupun mau aktif ya, ini cocok banget dengan NutriFlow karena NutriFlow ini memang karena kan kalau kita aktif tentunya kita kan butuh energi dong ya, energi lebih ya supaya kita bisa beraktivitas eh, dengan tanpa hambatan gitu ya, nggak cepet capek seperti itu. Nah, di sini sangat berperan banget nih NutriFlow dalam metabolisme tubuh dalam memproduksi energi, di mana penyerapan nutrisinya jadi lebih baik, metabolismenya juga jadi lebih efektif. Bonusnya, apa namanya, ini juga akan bisa membantu menurunkan berat badan juga karena pembakaran lemaknya jadi lebih efektif ya dan juga sekaligus dapat membantu pembentukan massa otot. Selain itu kan kalau kita aktif kita juga akan banyak terpapar ya. Kita banyak terpapar dengan radikal bebas, polusi, sinar matahari, belum lagi ketemu orang mungkin ketemu apa orang ada kita ketemu orang yang kurang sehat ya atau kita akan terpapar dengan kuman, bakteri, virus dan segala macam. Nah, NutriFlow ini juga bisa membantu juga untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya bagaimana? Pada dasarnya kita akan mengacu kepada yang dianjurkan oleh EFSA maupun FDA tadi, ya, 200 miligram flavanol. Nah, untuk mendapatkan 200 miligram flavanol, kalau dari original atau sweet, teman-teman bisa konsumsinya 3 sampai 5 gram sehari. Slide. Nah, kalau untuk DTM liquid itu bisa teman-teman konsumsi 1 saset per hari atau ya sesuai kebutuhan ya, itu bisa 1 sampai 2 saset maksimal per hari konsumsinya. Slide. Lalu untuk NutriFlow Drink, untuk mendapatkan 200 miligram flavanolnya, teman-teman bisa konsumsi 15 gram, ya. Menyeduh 15 gram NutriFlow. Nah, ini bisa teman-teman konsumsi juga 1 sampai 2 kali sehari, bisa dijadikan meal replacement atau pengganti sarapan, atau pengganti makan malam, ataupun teman-teman bisa gunakan sebagai snack sehat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Itu dia tadi teman-teman ya, penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat flavanol untuk penderita stroke ya. Baiknya sih sebelum ada, jangan sampai ya ada penyumbatan pembuluh darah, Bapak Ibu bisa lakukan pencegahan dari sekarang dengan rutin konsumsi flavanol. Karena memang itu sudah terbukti dan sudah teruji klinis manfaatnya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita diskusi tanya jawab, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo ya. Baik Bapak Ibu, kita ada sosial media seperti YouTube, ada Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram @foreverhealthy.id, ada Facebook juga di Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya di foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami untuk mengetahui acara-acara dan juga promo sosial media promo dari FAI di sosial media kami, ya. Seperti malam hari ini, jika ada yang tertinggal, Zoom-nya bisa langsung membuka YouTube kami karena di situ akan ada rekaman Zoom
acara bisnis preview maupun acara seminar kesehatan online ya. Baik, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang sekiranya kurang jelas bertanya dengan Dokter Winda ketika lagi di lapangan, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067 karena chatnya akan langsung dijawab oleh Dokter Winda di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, kemudian kita akan ada acara di Selasa 4 Juni bersama CEO kami yaitu Ibu Susan Barlin dengan judul The 15 Invaluable Laws of Growth ya di Jakarta Design Center di Flamboyant Room jam 2 siang sampai dengan selesai. Untuk pembelian tiketnya Bapak Ibu bisa langsung menghubungi upline Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi bisa langsung segera datang ke Jakarta Design Center ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terlewatkan karena kita akan bertemu dengan Ibu Susan Berlin selaku CEO dari Forever Healthy Indonesia. Nah, kemudian gak cuman itu doang, kita juga memberikan promo jalan-jalan. Setelah kemarin kita memberikan trip gratis ke Bangkok, sekarang kita ada lagi trip ke 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang. 8 hari 7 malam di Hong Kong, Shenzhen, Macau. Caranya gampang banget dengan mengumpulkan 300 poin atau dengan kumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Kita sudah mulai promo ini dari tanggal 1 Februari sampai nanti 31 Juli 2024. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 bulan lagi Bapak Ibu ya untuk mengejar supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan promo 3 negara 3 bahasa ya. Oke, baik teman-teman, itu tadi eh, acara dan juga promonya ya Bapak Ibu ya, jangan sampai terlewatkan ya mumpung CEO kami ada di sini. Oke, baik, kita ke sesi tanya jawab ya Dok ya. Di sini ada chat dua. Oke. Dari Bapak Hermanto. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Martono dari Jakarta dan juga Ibu Rini di Semarang. Selamat malam, Ibu selamat bergabung. Terima kasih Dokter Winda dari Ibu Eva dan juga dari Ibu Lamriah. Keren Zoom-nya. Terima kasih Dokter Winda dan MC-nya. Terima kasih. Baik teman-teman, karena di sini nggak ada yang nulis chat, mungkin kita open mic ya Dok ya. Langsung aja nih, boleh ya. Yang mau nyalain mic-nya silahkan langsung tanya ke Dokter Winda. Silahkan Bapak Ibu, ada Bu Yayu di Jakarta nih, udah nyalain mikrofonnya nih. Silahkan Bu Yayu. Ada yang Ya, tanya? selamat malam Dokter Winda. Selamat malam Bu Yayu. Silahkan Bu. Saya mau tanya nih dokter, tapi ini melenceng ya, bukan masalah stroke ya. Ini ponakan saya ini kan punya itu sakit kanker getah bening, udah di kemo ya, udah berapa kali kemo gitu. Terus sekarang kambuh lagi gitu loh. Apa perlu kita kasih DTM apa DTM atau ORI dulu ya dokter? Sudah Oke, bertahun-tahun kalau seperti sakitnya, sudah bertahun-tahun. Sampai sekarang dia belum mau dikarunia anak. Apakah itu pengaruh iya, dari iya. itu juga sakitnya? Terima kasih dokter. Gimana? Sampai sekarang belum dikarunia putra atau putri, belum hamil. Apa itu terpengaruh dari kemo itu? Sudah 4 kali kemo. Oh iya, iya pasti sih, pasti kalau pengaruh dari kemo pasti. Ya bisa jadi karena kan kemo itu kan dia tidak hanya eh, menghancurkan sel kansernya ya, tapi kan sel sehat juga ikutan kena juga. Bisa jadi ya itu berdampak ke sel-sel reproduksinya gitu kan. Sehingga jadi ya apa bisa mengakibatkan sulit hamil juga gitu. Itu bisa jadi banget. Nah, kalau untuk kasus ini sih saran saya justru kombinasi original sama liquid ya. Karena kan liquidnya kan mentok cuman bisa 2 saset doang. Nah, jadi Iya. ditambahkan ekstranya dengan yang original. Nah, nanti boleh dikasih 3 kali dulu. Jadi 2 kali dikasihnya liquid sama ditambah dengan 5 gram original. Nah, nanti evaluasi per 3 hari ya Bu ya, karena ini kan Iya. cancer. Kalau cancer itu kita harus lebih agresif gitu ya, jadi nggak bisa slow-slow gitu, nggak bisa. Kita harus apa lebih agresif ya. Jadi minumnya 2 saset sorry 2 saset DTM liquid Pagi ditambah itu. originalnya 5 gram. Pagi siang atau bagaimana? Pagi dua Eh gitu.
Ya, dibagi-bagi aja Bu, 3 kali minum, pagi, siang, malam. Pagi, siang, Oh sore jadi deh. dua itu tidak langsung dua gitu ya, tapi dibagi Oh, dua enggak gitu. dong. Enggak, Oh. dibagi. Kita bagi. Iya, kita bagi ya. Jangan sekaligus minumnya. Terus yang ori berapa kali sehari? 3 kali atau dua Satu, kali? satu dulu. Satu dulu. 5 gram aja Hmm. dulu. Oh, Sekali. 5 gram aja sekali. Ah, ah. Iya, sekali ya. Nanti evaluasi sekitar 3 hari sampai 1 minggu dilihat. Gimana reaksi tubuhnya? Tubuhnya cukup nyaman nggak? Karena kan namanya dia kan Dia gemuk badannya, udah badannya gemuk, gendut, perutnya gimana? gendut. Ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Maksudnya kan Hmm. biasanya kan kalau namanya konsumsi flavanol kan kadang beberapa orang ada yang reaksinya kurang nyaman ya, kayak Iya. badannya jadi sakit, terus bisa nanti apa mungkin jadi apa namanya macam-macam deh gitu Hmm. kan, jadi lebih lemes seperti itu. Nanti itu dilihat reaksi penyesuaian tubuhnya bagaimana gitu pada saat konsumsi awal flavanolnya ini. Kalau dia nyaman-nyaman aja kayaknya enak nih nggak smooth-smooth aja gitu ya perkenalan flavanol dengan badannya, Hmm. dinaikin dosisnya, tambahin Oh orinya gitu. 5 gram lagi Iya, jadi 10 gram dong ya. ya. Jadi 10 gram. Hmm. Nah, habis itu nanti evaluasi lagi 3 sampai 1 minggu lagi. Sudah jadi 10 gram masih enak nggak? Kalau masih Hmm. enak tambahin lagi 5 gram lagi jadi 15 gram. Sampai dia bereaksi gitu ya. Bukan ya sampai dia yang di batas dia udah mulai apa terasa sakit gitu. Kalau udah di batas dia terasa sakit, dipertahankan aja dosisnya. Oh ya. Ya. Jadi Hmm. memang kita memang kalau untuk kasus cancer harus lebih agresif, nggak bisa pelan-pelan gitu kan. Hmm. Dan ini justru bagus malah karena kebetulan kan dia kan kemo juga. Nah, Iya. jadi sambil kemo kita dampingi dengan flavanol supaya justru hasil dari terapi kemonya ini bisa lebih optimal gitu. Ya, terima kasih Dokter Winda. Semoga Oke. ikut lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Yayu. Selanjutnya Sama-sama. ada yang Assalamualaikum nyalain warahmatullahi dari wabarakatuh. Pak Lukas atau Bu Dona nih. Iya, Silahkan. selamat malam Dokter Winda, selamat malam Bu. Halo, Bu Halo, Dona. Halo, ya ya, Bu Dona, halo, silahkan. ya. Melanjutkan yang kemarin waktu di Kosa, yang gula darahnya naik ya setelah Hmm, mengkonsumsi, ya. Ternyata kemarin dia ke rumah sakit, sakit perutnya. Tadi di hmm. USG ternyata radang batu empedu atau radang empedu atau batu empedu ya. Tulisannya radang Oke. di batu empedu. Ya, Nah, radang di eh, kantong empedu. oh gitu. Ya, jadi kalau perkiraan saya mungkin sudah ada batu empedu, orang tulisannya batu pikiran saya. Cuman saya belum Bisa jadi, sempat, biasanya gitu. saya baru pulang dari Kosa, jadi saya baca, saya pikir mau saya tanya dulu Dokter Winda, kira-kira kalau harus mengkonsumsi flavanol, yang mana ya dok? Kalau untuk itu sih sebenarnya yang mana aja boleh sih. Original boleh, sweet boleh, liquid juga boleh. Yang Oh mana aja begitu. boleh. Karena manfaat antiinflamasinya sama kok. Pada dasarnya untuk manfaat antiinflamasinya sama. Cuma nanti dilihat lagi kan sebenarnya kan eh, seninya mengkonsumsi flavanol ini kan kita harus lihat secara holistik ya. Jadi kita Ya. nggak bisa cuman lihat dari satu penyakit aja karena faktanya jarang orang yang punya masalah kesehatan tuh cuma sebiji gitu. Yes, Pasti ada yes. kombinasi-kombinasinya gitu, pasti ada aja Hmm. teman-temannya. Jadi mungkin harus dilihat juga teman-temannya ini apa selain itu gitu, di luar itu. Jadi supaya bisa lebih optimal konsumsinya. Ibaratnya nih, kalau seandainya kan dia kan sekarang masalahnya kan tadi radang pada kantong empedunya, mungkin disertai dengan batu empedu juga. Biasanya memang ada batunya juga, makanya jadi ada peradangan. Nah, Ya. oke, untuk itu pada dasarnya kan untuk itu flavanol yang original atau sweet sebenarnya cukup. Nah, cuman mungkin kita lihat lagi dia ada teman-temannya yang lain nggak gitu Ada kan? diabetes.
Nah, kebetulan kan ada diabetes. Diabetes Hmm. itu termasuk dari salah satu penyakit kardiovaskular juga. Nah, kalau ada salah satu aja dia memiliki masalah di kardiovaskular, lebih prefer konsumsinya yang liquid gitu. Oke. Akan lebih efektif. Kenapa? Kalau seandainya dia hanya konsumsi original atau sweet aja, takutnya nanti kan pada saat dia masuk ke dalam tubuh itu kan kita nggak bisa ngeset ya. Itu flavanolnya akan digunakan untuk yang mana gitu kan? Iya, iya. Takutnya nanti kalau seandainya dia minumnya hanya original atau sweet aja gitu kan, Mm-mm. dia masuk dalam tubuh, eh, jatah yang dikonsumsi itu, jatah yang masuk itu terpakainya malah habis di ngurusin gula jadinya ibaratnya, ngurusin Iya, diabetesnya. iya, Sedangkan iya. padahal dia pengennya sih buat yang Sim, radangnya itu kan, iya, radang iya. batu empedunya malah jadi nggak ada jatah buat ke sana akibatnya gitu. Nah, jadi Oh, mungkin akan lebih efektif itu konsumsinya yang liquid. Kenapa? Karena kan liquid memang dosisnya lebih tinggi ya. Dia kan iya. lebih porsinya Booster lebih lah ya. Iya. besar. Jadi bagi-baginya bisa lebih banyak gitu. Boleh Tapi sih minum yang original atau sweet juga boleh, tapi dosisnya jadi harus lebih tinggi gitu. ya. Tapi kemarin kan pada saat dia minum saset DTM liquid itu yang dia tes. Cara tesnya Iya. mungkin memang salah. Saya belum sempat tanya, tapi dia sudah opnam ya. Dia jadi kayak khawatir, minum ini langsung naik gula darah. Ya udah kalau kayak gitu kasih yang ori aja Bu nggak apa-apa. Tapi orinya minumnya 3 kali sehari, tiga tiga kali kali lima lima gram. gram. Ya, oke. Iya, Nah, karena kan pomnya kan karena kan biar ya, setara dengan liquid-liquid itu kan dia kan 3 kalinya setara dengan 3 kalinya 3 kali si flavanol ya. ori Ya, gitu. iya. Suaminya sebetulnya yang stroke batang otak. Jadi, nah Hmm, suaminya sebetulnya stroke, dia tadinya nggak sakit, suaminya stroke batang otak, tapi memang mereka berdua sudah pasien diabetes kan gitu. Nah, oke. terus dengan catatan suaminya terkontrol sih gula darahnya, tapi tiba-tiba dia kena serangan stroke batang otak. Sebelumnya dia pegel-pegel itu bahu kirinya, pegel terus ke ortopedi terus di apa namanya di terapi. Nah, 2 kali seminggu, dua Fisioterapi kali ya. seminggu, ya. Terus dia nanya juga, kira-kira kenapa ya kok malah kena stroke batang otak? Saya ingat cerita Dokter Winda. Biasanya kita pegel-pegel itu sudah ada penyumbatan, ya kan? Nah, mungkin di terapi dipanasi seperti itu kan enak. Lepas tuh sumbatannya, nggak tahu jalan kemana. Saya bilang satu saat mungkin lewat di batang otak. Itulah sebabnya perlu bagi kita untuk selalu mengelastiskan dan melebarkan pembuluh darah. Kan kira-kira gitu Ya. ininya gitu. Nah, tapi kan sudah terlambat, sudah sempat kena stroke batang otak. Nah, itu dia sebetulnya awalnya keluhannya diabetes juga gitu. Nah, untuk suaminya ini mungkin lebih cocok juga yang liquid ya, dokter ya. Oh iya dong, pasti. Pasti liquid. Itu sih udah sangat rekomen banget untuk konsumsi yang liquid. Nah, saya kasih juga yang original. Istrinya bilang, biarin aja deh, takut nanti naik lagi gulanya yang original aja. Kira-kira gimana, dok? eh boleh-boleh aja sih. Cuman jadi memang ya kalau saya sih melihat kurang ya apa Hmm, efektif apa bisa bisa aja tadi tapi harus tiga kali ya 3 kali 5 oke. harus 3 kali 5 kalau kurang dari situ mah kurang banget Nggak jadi ngefek terlalu ya, kurang nggak ngefek ya, bukan nggak efektif nggak efektif. nggak efektif tidak efektif Kalau karena kalau dia sudah terjadi stroke berarti apa sudah banyak dinding pembuluh darah dia yang jelek. Dan ibarat kata dia kalau minum kurang dari situ, padahal yang dikerjain banyak, yang nggak efektif kan hasilnya nanti. kalau gitu dia DTM-nya 2 ya, baru ori 1 kali. Kalau dia khawatir dengan kadar gulanya, satu dulu aja nggak apa-apa kok. Tapi memang saya rekomen kalau bisa 2. Oh gitu, karena dia udah stroke ya batang otak ya. Iya, Ya. karena sudah terkena gitu ya, belum yang masih resiko ya.
Ya, memang dia sudah keluar dari rumah sakit PON, tetapi kakinya kan jadi mengecil yang sebelah itu. Ya, karena kan mengalami kelemahan. Mengalami kelemahan, akhirnya kakinya nggak dipakai. Kaki itu kan ada ototnya juga kan. Kalau tidak Ya, dipakai, ototnya akan mengecil. Jadi kesannya kayak lemas. kakinya mengecil. Iya, lemas. Ya. Oke, Baik, baik. terima Bu kasih Dona. Dokter Winda. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dona. Selanjutnya dari Bu Sudarsi ya dok ya. Saya bacakan dari chat. Ada 2 chat pertanyaan dari Bu Sudarsi dulu. Assalamualaikum, selamat malam Dokter Winda. Ini ada teman menyampaikan, saya konsumsi flavanol, penyakit saya jadi sembuh, tapi menimbulkan penyakit baru. Mah saya jadi sakit Bu, terus kaki tangan badan saya jadi pegal-pegal dan menimbulkan penyakit baru Bu. Gimana solusinya dok? Oke, sebenarnya kalau tangan badan pegal-pegal itu sebenarnya justru adalah ciri-ciri sudah ada mulai apa? Bukan sudah mulai ya. Justru di situ ketahuan nih ternyata selama ini sudah ada sebenarnya plak-plak pada pembuluh darah dan ibaratnya ya setelah konsumsi flavanol lah itu jadi makin ketahuan. Jadi sebenarnya justru nggak apa-apa. Itu kan proses ya. Proses itu sekarang ibarat kata sekarang sudah mulai dikerjain di area sana, ibaratnya gitu. Jadi sudah mulai dikerjakan di area sana, makanya sudah mulai ngerasain nih, gitu rasanya ya. Jadi sebenarnya bukan menimbulkan penyakit baru, tapi memunculkan penyakit yang selama ini tersembunyi, gitu ya. Jadi karena ini bukan penyakit baru, ini bukan penyakit-penyakit yang munculnya tiba-tiba. Ini adalah penyakit-penyakit yang apa sebenarnya selama ini ada tapi tidak disadari karena mungkin ambang sakitnya tinggi gitu ya ambang sakitnya teman ibu ini cukup tinggi gitu toleransinya cukup tinggi jadi nggak berat tapi orang ambang sakitnya rendah mah sakit sedikit aja udah langsung ngeluh ibarat kata gitu mungkin temennya Ibu Sudarsi karena ambang sakitnya tinggi jadi segini doang nggak sakit segini doang nggak sakit selama ini gitu kan nah baru sekarang lah akhirnya benar-benar itu keluar gitu keluar dalam artian eh terungkapkan gitu ya. Jadi benar-benar muncul. Nah, ini justru artinya Coco Flavano sudah mulai bekerja di area tersebut. Jadi memang biasa kok itu kadang-kadang rasanya kurang nyaman gitu kan. Ini nggak apa-apa, diterusin aja konsumsinya ya. Kalau saran saya sih mungkin kalau seandainya mau biar agak lebih efektif justru kerjanya, naikin aja dulu dosisnya, tambahin dikit. Ya, ditambahin 1 kali lagi dari dosis yang sebelumnya gitu ya supaya ibarat kata yang kerja makin banyak sehingga ngeberesinnya bisa lebih cepat gitu bisa lebih efektif terus juga dibawa istirahat dulu aja ya dibawa istirahat supaya tubuhnya fokus dalam tadi ya memperbaiki sel-sel rusak tersebut tidak terbagi-bagi untuk mengerjakan aktivitas gitu ya dibawa istirahat banyakin minum air putih ya Bu ya banyakin minum air putih. Kalau soal mah itu memang konsumsi flavanol itu memang karena kan kita tuh natural cocoa ya, bukan ekstrak flavanol gitu ya. Jadi sehingga di dalam cocoa flavanol kita itu semua nutrisi di dalam kakao ya, di dalam coklat itu tuh ada di dalam cocoa flavanol kita. Nggak cuma flavanol doang bahkan ya. Di situ ada asam amino, di situ ada vitamin, ada mineral, termasuk juga asam dari si kakao tersebut juga terbawa gitu. Jadi memang bagi beberapa yang memang sudah punya mah sebenarnya itu bisa tertrigger ya, bisa kepancing jadinya ya, bisa jadi kepancing. Nah, kalau ini sebenarnya sih tinggal diatur aja cara konsumsinya. Biasanya kalau memang sudah punya mah itu saya anjurkan konsumsinya setelah makan aja, jangan sebelum makan gitu ya. Diisi dulu perutnya supaya tidak mah. Atau nggak apa-apa, boleh juga dikombinasi dengan obat mah supaya lebih aman ya. Termasuk juga untuk yang kaki, tangan, badannya pegal-pegal ya. Itu kalau mau memang terlalu nggak nyaman, kombinasi aja dengan obat anti nyeri ya. Obat anti nyeri boleh, nggak ada masalah. Konsumsi flavanol itu bukan berarti nggak boleh minum obat kok. Boleh banget minum obat dikombinasi. Itu malah bisa bersinergi kok kerjanya ya. Jadi jangan takut. Oke?
Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Pertanyaan terakhir dari Bapak Martono ya dok ya. Selamat malam dokter. Aturan pakai untuk pencegahan penyakit, apakah selalu harus pakai yang original nih dok? Karena kan bisa pakai satu jenis aja, misalnya mulai DTM liquid. Dan untuk sakit mah yang sudah kronis sebaiknya produknya yang mana untuk dikonsumsi. Terima kasih Dokter Winda. Oke, nah sebenarnya kalau untuk pencegahan nggak harus yang original kok, nggak harus yang original, bisa aja pakai Nutriflo boleh, ya. Kembali kepada disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, ya. Pakai liquid lebih bagus lagi, apalagi kan memang kan tadi ya kita kan rata-rata mayoritas mayoritas tuh kita punya faktor resiko penyakit kardiovaskular karena memang saking tingginya penyakit kardiovaskular gitu ya. Walaupun mungkin saat ini kita belum kena, tapi kita bisa punya faktor resiko itu gitu kan. Kita punya faktor resiko itu. Jadi kalau mau pencegahannya, maintainnya mau pakai liquid boleh banget, nggak apa-apa. Lebih bagus lagi malah ya, lebih bagus lagi nggak harus pakai yang original. Original itu kan memang versi ibarat kata versi pure-nya gitu ya, versi yang nggak ditambah-tambah gitu, versi original original doang, jadi Coco Flavanol doang gitu. Jadi memang ibarat kata eh, acceptable acceptable lah ya sama untuk siapa aja itu yang paling acceptable. Nah, tapi kalau mungkin akan tetap lebih baik sih kalau bagi saya itu tetap kembali kepada sesuaikan dengan kebutuhan. Basically memang kita pasti lebih bagus adalah untuk mencegah penyakit ya, mencegah dulu jangan sampai keburu sakit kalau bisa. Dan basically sebenarnya semua lini produk Flavanol itu bisa untuk pencegahan. Nggak harus yang original doang. Original, sweet, Nutriflo, liquid, itu semua bisa untuk pencegahan. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kalau memang kebetulan punya faktor resiko, dan saya hampir yakin mayoritas kita semua punya kok faktor resiko kardiovaskular, itu memang akan lebih bagus lagi kalau konsumsinya justru yang liquid. Gitu ya, jadi boleh banget kalau mau pakai liquid. Oke? Nah, kalau seandainya kebetulan juga punya mah, kalau mah juga sebenarnya juga saya lebih rekomend sebenarnya juga liquid. Ya, liquid itu masih lebih nyaman buat yang punya mah. Tapi tetap, walaupun dia lebih nyaman buat yang punya mah, tetap juga sebaiknya konsumsinya juga diatur, yaitu minumnya setelah makan aja, biar lebih aman ya. Apalagi kalau seandainya kebetulan memang sudah rutin juga minum obat mah, itu lebih aman lagi sih, lebih 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 apa sih nama akan lebih nyaman lagi. Tapi kan kadang-kadang kalau kronis kayak gini kan udah nggak minum obat lagi ya, udah tidak rutin, lebih kepada menjaga pola makan aja. Nah, kalau seperti ini, nanti minum liquidnya itu setelah makan aja, gitu, biar lebih aman. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Jadi Bapak Ibu bisa konsumsi apapun ya, nggak perlu takut, nggak perlu bingung, karena flavanol bukan obat ya. Sama saja seperti Bapak Ibu makan sayur dan buah ya, tidak ada, sejauh ini tidak ada batasan untuk konsumsi sayur buah ya dok ya. Oke, dan flavanol itu juga ada pada sayur dan buah. Tapi memang jumlahnya tidak sebanyak kalau Bapak Ibu murni konsumsi flavanol. Baik dok, nggak berasa udah jam 9 lewat 2. Ada yang ingin sampaikan sebelum saya tutup dok? Oke, tidak bosan-bosannya saya mengatakan sama teman-teman, jaga kesehatan. Apalagi sekarang ya. Sekarang tuh kan musimnya kita lagi musim pancaroba. Ditambah lagi sekarang katanya kita ada apa sih itu namanya La Nina ya, badai La Nina. Itu panas tuh sekarang lagi ekstrim sekali. Saya banyak banget dengar kabar ada banyak yang kena serangan heat stroke ya. Nah, ini bukan stroke yang itu ya teman-teman. Heat stroke aja artinya serangan panas gitu ya. Nah, jadi saya doakan semua teman-teman FHI dimanapun berada, sehat-sehat terus ya. Tapi ingat, kita tidak hanya bisa berdoa, tapi juga harus berusaha dengan apa? Senantiasa konsumsi cocoa flavanolnya. Ya, konsumsi terus cocoa flavanolnya. Banyakin minum air putihnya, apa yang lagi ini sekarang lagi panas banget, ya. Istirahat yang cukup dan jangan lupa olahraga. Oke, stay healthy.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Oke, baik kalau begitu teman-teman, saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis minggu depan jam 8 malam. Nah, Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya berarti nanti untuk acara dialihkan ke acara JDC ya, Dok ya. Betul ya, Ya, di acara bersama CEO kami, itu Ibu Susan Berlin. Oke, baik kalau begitu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Bye-bye. bye-bye. Oke, mikrofonnya mati.